Selamat datang di Puspa Cipta Rasa, salah satu program dari jurnal yang membahas tentang makanan minuman yang lezat-lezat. Dan kali ini saya lagi berada di salah satu coffee shop yang sering berseliweran di FYP kalian mungkin ya. Ini salah satu coffee shop yang ada di belakang Budung Sate. Dan saya lagi berada di Kawan Kopi, dan kebetulan di pagi hari ini saya berhasil untuk menculik headbarnya. Setelah sibuknya menyiapkan kopi dan lain-lain, ini dia Mas Rizky dari Kawan Kopi. Mantap Pak, lagi sibuk-sibuk bisa diculik sama dia. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah, thank you. Mas tergabung di Kawan Kopi itu sejak dari kapan berarti ya? Aku tuh di Kawan Kopi 2021. Berarti 2020 bulan Juni. Oh, dari pertama berarti enggak? Enggak sih. Enggak, berarti... Kawan Kopi itu sebenarnya dari 2018. Tapi ketika masuk 2020 tahu nggak Mas filosofi di balik Kawan Kopi itu apa? Sempat denger juga sih sebenarnya dari owner tuh kenapa bikin coffee shop tuh, karena pada awalnya dulu ya Mas, pada awalnya dulu tuh sebenarnya owner aku tuh ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang, terus mereka tuh habis resign dari pekerjaannya yang lama. Terus tiba-tiba kepikiran untuk bikin bisnis itu, bisnis coffee shop. Kenapa namanya Kawan Kopi? Sebenarnya kita tuh pengen berkawan sama siapapun. Gitu. Yang datang tuh ya bukan customer, dia tuh kawan gitu. Kawan. Kawan kenapa? Tetap bayar ya? Kenapa? Kawan tapi tetap bayar. Harus bayar dong. Kalau nggak bayar ya bisa lah cicil. Ya cik coba dikit. Jadi emang filosofinya tuh pengen sebagai kawan kopi itu sebagai betul. Kawan bagi pelanggan. Mewadahi orang-orang yang pengen datang tuh ya pengen berkawan, pengen bersosialisasi. Nah, dengan kalau kita misalnya iseng nyari di Google Maps nih, kita nyari coffee shop Bandung itu kan langsung banyak banget nih. Nah, bagaimana sih Kawan Kopi ini bertahan di ketika si coffee shop itu menjadi banyak banget tuh yang membuat spesial Kawan Kopi itu apa sih Mas sebenarnya? Selain tadi sebagai kawan itu. Aku tuh selalu nekenin ke anak-anak tuh buat bikin vibes tempat senyaman mungkin buat customer. Se-friendly mungkin buat customer. Meskipun ya banyak ya coffee shop tadi kata Mas. Oh banyak banget lah, sampai di setiap tikungan jalan. Sampai setiap 10 meter mungkin ya sekarang 10 meter kaki melangkah terus ada coffee shop. Ya tetap dijunjung aja gitu, servis, pelayanan gitu, customer. Terus anggap mereka tuh sebagai kawan, baik lagi ke marwahnya lah. Jadi kalau mau teman-teman mau kesini mau curhat silahkan nyari kawan, bisa. Betul, bisa ke barista-barista kita atau ke siapapun. Atau ke sesama customer gitu ya Mas ya. Saling curhat ke meja, Mas aku mau curhat deh nggak gitu. Kamar itu si Eta nih tiba-tiba. Gitu kan, kamar itu si Eta sudah. Nah, tapi kalau untuk menu sendiri yang spesial dari kawan itu apa sih? Kita tuh sebenarnya buat awal-awal tuh cuma ada satu Mas sebenarnya. Kopi susu Kawan Lama. Kopi susu Kawan Lama tuh sebenarnya untuk mewadahi orang-orang yang gak terlalu suka kopi banget tuh. Masih bisa terjangkau gitu kan. Misalkan cewek-cewek kan sekarang masih ada juga yang gak terlalu suka kopi banget. Ada tuh kopi susu Kawan Lama. Kopi susu Kawan Lama tuh jadi dia rasanya light lah gitu. Jadi masih bisa masuk ke perut mereka. Gitu. Masih bisa nyaman ngopi. Terus kita mewadahi juga orang-orang yang sekarang tuh lagi pengen atau coba-coba tuh kopi yang agak sedikit lebih strong. Nah itu kita ada namanya kopi susu Kawan Baru. Tapi Kawan Lama tuh lebih soft kali ya? Betul. Kalau Kawan Baru lebih strong. Selain itu ada lagi Mas? Yang non kopi deh? Kalau yang non kopi sih ada banyak banget. Ada tuh namanya Choco Frappe dan ada Frappe base lah, pokoknya Frappe series. Itu tuh karena selama aku main di coffee shop lain gitu ya, Frappe tuh jarang banget lah gitu, Frappe itu. Mungkin ada ya di brand yang tidak bisa saya sebutkan di sini juga gitu. Mungkin ada, cuman kalau misalkan coffee shop lokal tuh jarang banget lah kita ada namanya Frappe, makanya dibuatlah ide-ide Frappe kayak gitu, cuman dengan harga yang terjangkau gitu. Kalau bites sendiri kayak sembilan itu ada gitu? Ada. Itu apa yang paling banyak dibeli? Tahu cabai garam Mas. Entah kenapa tahu cabai garam, makanannya simple, terus rasanya sih enak-enak aja ya. Maksudnya dengan kesimpulan itu banyak orang yang pesen aja.
Mungkin cocok juga untuk kopi kayak Betul. kopinya manis. Kopinya manis, terus ada cemilannya asin agak pedas gitu. pedas gitu ya. Dan cemilannya kopi, terus minumnya kopi masa cemilannya roti mocha gitu. Yoi, kan bertubruk kan mas. Tapi untuk bakery itu ada Bakery sih belum ada ya, maksudnya pastry ya. pastry ya. Pastry sih belum ada. Paling kita tetap ambil dari orang lain juga sih sebenarnya. Ada gitu. Kita juga ada sih beberapa kayak misalkan menu toast bread coffee gitu. Ada. Berarti ada nanya-nanya tentang menu juga di sini ya. Di kawan kopi ada kopi, ada baiknya, ada tahu tabe garam. Betul, biasa banget tuh coba garam. Nah, ada cara nggak sih mas untuk menjaga konsistensi rasa bagi kawan kopi sendiri? Ada. Biasanya tuh ada QC mas sebenarnya. Ada QC. Aku tuh selalu menanamkan kepada anak-anak, even lu tempat udah rame, udah viral, tetap jangan merasa puas lah. Maksudnya jangan merasa puas terhadap produk yang disajikan ke customer. Tetap itu produk harus dicoba dulu sebelum di serving ke customer gitu. Berarti untuk QC sendiri sehari berapa kali tuh mas biasanya? Biasanya setiap bikin produk sih, setiap bikin produk, at least kalau misalkan lu belum merasa pede jangan di serving ke customer gitu. Tapi kan kopi susu itu kalau saya lihat di kawan tuh di barnya itu ada di dispenser Dispenser, gitu ya? betul. Nah itu bikinnya berarti Per nyetok batch, gitu? nyetok, Per batch. betul. Berapa hari terus biasanya? Nggak berapa sih mas. Maksudnya dalam sehari itu kita bisa kejual tuh sekitar 80 liter lah kopi susu. 80 liter? Itu kopi susu buat varian yang soft tadi. 80 liter dan itu satu hari ya. Maksudnya kita ada 2 shift gitu. Satu hari ya berarti banyak banget lah. Gitu. Tapi untuk bikinnya sendiri langsung di kitchen di sini di bar? Betul langsung di bar. 80 liter? 80 liter. Iya, keren juga ya. Lumayan agak PR gitu 80 liter. Berarti kalau kopi saset ada berapa renceng ya? Ya, kayaknya Tapi sih. ini bukan kopi saset bro, ini kopi kawan bro. Nah untuk si menu-menu tadi itu ada butuh berapa lama sih mas dulu research and development? Research and development. Kalau misalkan kopi susu kawan lama sebenarnya udah ada ketika saya masuk mas. Oh, Udah ada duluan tuh kopi susu kawan lama. Saya juga kurang tahu berapa lama, yang pasti lama banget lah. Soalnya kenapa bisa bertahan sampai 5 tahun? Berarti kan butuh research and development yang lebih lebih panjang. lama lagi ya. Karena hasil yang bagus itu dicapai tidak dengan cara instan. Betul, dengan Instan lagi keringat. kopi renceng aja. Kopi apa bet? Apa tuh mas namanya mas? EFG. Mas saya kemarin sempat lihat juga di kawan kopi itu suka ada, dulu sempat lihat ada acara sepeda gitu, terus ada acara apa. Nah itu kawan kopi itu emang sering menyelenggarakan event seperti itu. Iya sering sih. Maksudnya Maksudnya apa itu mas? Biar apa gitu? biar deket aja gitu sama customer ya. Kita tuh mewadahi juga buat komunitas-komunitas kayak gitu loh. Ya kita nggak menutup diri buat kayak misalkan kemarin kan ada event Yamaha kesini. Duh nyebut merek. YMH. Selalu di depan. YMH lah ya. Yamaha Esa. Iya, Yamaha Esa. Kerja sama brand lain. Itu bukan kerjasama sih, maksudnya mereka Emang pengen ke tempat di sini, mereka approaching ke kita, boleh nggak buat misalkan sediain tempat lah gitu, buat kita gathering, ya boleh aja kita mah. Jadi gathering gitu. Ada komunitas lain ya selain itu? Banyak sih, komunitas sepeda biasanya, terus Kicau Mania ada, komunitas burung itu nggak ada ya? nggak ada sih, belum ada sih mas. Tapi kalau misalkan ada yang mau, silakan ya. Kicau Mania. Dulu di kawan kopi ya. Ada komunitas lari juga ada, komunitas musik juga ada. Oh, jadi emang mewadahi juga komunitas-komunitas dan negara-negara Ya, betul. Karena kita semua kawan lah mas. kawan tapi tetap bayar ya. Betul. Harus ya. Nah kalau misalnya kita bicara tentang kopi kan ada, kalau makanan itu ada rantai makanan, ada dari ini sini. Nah kalau kopi sendiri, kawan kopi itu langsung dari petani kopi kah atau dari roasternya langsung? Sementara kita belum bisa langsung ke hulu ya mas, petani kan hulu. Masih di ranah ke roastery aja sih. Roastery ya? Cuman itu tuh sebenarnya karena dulunya mungkin kita tuh sangat berteman ya, maksudnya nggak memfilter siapapun untuk masuk ke kawan. Jadi ya yang masuk ke kita pun masih rekanan gitu. Jadi kita enak buat ngedevelop si beans-nya mungkin gitu. Beans yang enak. Kita juga maksudnya profiling sendiri lah gitu, profiling beans sendiri biar kita punya identitas sendiri lah gitu. Ada kopi. Tapi si roaster itu dulu dari awal berdiri itu emang gak ganti-ganti? Sempat beberapa kali ganti sih, cuman kita tetap ya harus OG aja gitu mas, harus orisinil. Nah, kalau ngomongin kopi kan Mas Rizky juga sebagai bisa head bar itu berarti barista gitu.
barista dulu. Nah, menurut Mas Riki sendiri, kopi yang enaknya seperti apa sih? Kopi yang enak. Tanpa menyebutkan merek ya? Personal ya. Personal. Aku tuh beda-beda sih sebenarnya, gimana mood juga mas. Kalau ngopi itu ya, terkadang suka yang kopi banget itu black coffee itu. Terkadang suka pengen yang manis-manis cobain. Atau terkadang ngopi tapi bukan ngopi gitu, ngerti nggak sih mas? Pergi ke coffee shop, judulnya ngopi tapi belinya malah non coffee gitu. Malah belinya mocktail. Nah, itu kan maksudnya aku berkontribusi juga terhadap developer menu ya. Maksudnya pengen tahu nih yang lagi rame di luaran sana tuh apa sih gitu. Entahkah mocktailnya, berarti kan kalau mocktail aku harus cari nih mocktail yang enak tuh di coffee shop mana. Tapi kalau kopi sendiri yang menurut Mas Rizky enak tuh gimana sih? Apakah yang wangi harumnya harus kayak Arabica gitu atau rasanya asam gitu? Aku tuh lebih suka ke arah yang lebih fruity sih mas. Berarti kan Arabica tuh berarti prosesnya natural lah gitu. Berarti lebihnya yang ke fruity gitu ya? Enak tuh dibikin Japanese. Pas tapi kalau misalnya Mas Rizky sendiri ke kopi yang udah dicampur dengan creamer atau susu itu masih tertarik sih, atau tipe yang puritan itu yang harus kopi itu ya kopi aja, kopi hitam gitu? Dua-duanya tertarik sih mas. Dengan penggilingan, dengan roaster yang ini, dengan kalibrasi yang itu termasuk yang gitu nggak? Termasuk. Apa dua-duanya aja? Dua-duanya sih. Gimana ya kalau misalkan headbar tuh harus semuanya sih mas. Harus suka semuanya ya, mau nggak mau gitu ya. Maksudnya nggak menutup diri lah aku juga kalau misalkan sekarang trennya lagi rame kopi susu ya aku juga harus cobain kopi susu yang enak tuh kayak gimana gitu. Biar tahu juga. Tapi suka minum kopi saset kan? Kopi saset? Suka. Tapi yang tadi kan maksudnya yang 3 huruf itu kan KFG. Iya. Nah kalau bicara tentang bisnis kopi kan bisa dibilang ada yang bilang perputaran uangnya tuh lumayan agak lama ya. Karena pengunjung kebanyakan yang datang ke kopi shop tuh belanjanya satu tapi bisa dari pagi sampai pagi lagi. Betul. Pagi sampai pagi pulang pagi. Maksudnya bisa berjam-jam menghabiskan waktu cuma belanja senilai 20.000 gitu. Nah, menurut Mas Rizky sendiri hal itu gimana sih? Wajar-wajar aja sih, maksudnya bisa dengan trik apapun gitu. Customer tuh bisa beli lagi kan, bisa di upselling gitu. Barista nyamperin ke meja, clearing up, terus nawarin produk yang baru gitu. Oh, berarti clearing up itu salah satu teknik dari kopi shop untuk pesan lagi ya? Iya, aduh. Boleh dibersihkan mejanya? Boleh dibersihkan mejanya kak, barangkali mau coba lagi menu kita yang baru gitu. Terus secara langsung melihat gitu ya? Iya. Ini lapisan jadi ya. Tapi ngomong-ngomong tentang pelanggan itu pernah nemuin pelanggan-pelanggan yang aneh? Oh banyak mas. Ada yang ingat nggak? Ada. Boleh saya sebutin nggak? Apanya? Di sini. Boleh sebutin aja. Ada tuh waktu itu kan, waktu masih aku menjabat di kawan yang cabang satu lagi. Itu ada mas orang yang katanya dari Intel Rusia mas. Intel Rusia? KGB udah deh ya? Asli. KGB gitulah, nggak ngerti. Terus dia pakai aku mana ada Intel aku. Iya. Pakaiannya tuh, ini termasuk gibah nggak sih mas? Nggak apa-apa. Cuma ngomongin orangnya orang bule kan ya? Orang bule, ya, tapi bukan bule juga sih. Gaibah berarti kalau itu. Gaibah. Ya gitulah banyak pokoknya. Ya maksudnya mereka datang ke sini tetap customer gitu. Kita harus layanin dengan baik, kita harus serving produk dengan baik. Nggak membedakan lah, maksudnya ketika ada customer yang seperti itu, ya kita profesional aja as a barista. Tapi itu gimana bisa tahu dia ngomong sendiri? Ngomong mas. Oh saya kesini. Oh saya Indonesia. Oh saya Indonesia. Ngomong gitu? Ya iya. Banyak jujur aja gitu. Enggak sendiri ya. Sendiri ya? Dengan penampilannya maksudnya pakai topi Rusia, ala Rusia, terus tiba-tiba pesan ke kasir, saya Intel dari Rusia gitu. Langsung to the point aja gitu. Saya mau meneliti kopi tapi bukan di Rusia. Iya. Itu salah satunya lah, maksudnya dengan beribu, maksudnya bukan keanehan ya, keunikan customer yang ada di sini, ya maksudnya mewajarkan aja lah gitu mas customer. Saya mau gimana pun tetap menghasilkan bagi kawannya sendiri. Betul mas, yang penting bayar kan tadi. Untuk kawan sendiri cabangnya sekarang ada di mana sih? Ada di Jalan Imam Bonjol di Pati Ukur. Kawan satu betul. Itu yang pertama mas. Dan yang kedua di sini, insya Allah ke beberapa hari lagi lah kita buka cabang yang ketiga mas. Di Jalan Talaga Bodas. Berarti itu semua untuk barnya Mas Riki semua yang kontrol atau ada orang? Itu ada percabangnya, ada yang kontrol nanti. Ada headbarnya lah. Nah nanti aku yang kontrol ke semua. Jadi kalau gitu, terima kasih Mas Rizky waktunya. Oke, terima kasih. Mungkin setelah ini kita bakalan recokin dapurnya Mas Rizky ya, tempat kerjanya. Kalau gitu terima kasih telah mendengarkan.
Setelah mungkin nonton ini, kita berpindah ke bar. Nah, kita sekarang udah ada di barnya, ini di mana daerah kekuasaan dari Mas Rizky. Dan ini adalah kawasan di mana when the magic is happen. Apa lagi the magic is happen? Kita bakal ngerecokin Mas Rizky untuk membuat kopi andalan dari Kopi Kawan. Yang pertama kita bikin apa nih, Mas? Kayaknya mau bikin manual brew dulu. Manual brew. Oke, nah, with the brew. Silakan, Mas. Kalau Mas Rizky sendiri untuk belajar jadi barista ini berapa lama dulu? 1 hari, Mas. 1 hari? Ya. Belajarnya 1 hari, cuma prosesnya lama, Mas. Proses untuk kan belajar bisa dari YouTube gitu, Mas. Bisa 1 harian lah full. Tapi ada nggak sih sekolahnya sekolah ilmu barista gitu, SIB? Nggak ada kalau ya? aku nggak sih, Mas. Nggak ada? Kalau aku malahan dulunya jurusan teknik industri tuh. Oh. Cuman ya agak sedikit melenceng mungkin ya. Anak-anak juga jadi nyebutnya aku sarjana perkopian aja. Jadi bukan ST, Mas. Teknik industri dulu ya? Teknik industri. Di mana dulu kuliah? Di Widya Lama. Oh, di Tama. Ini berarti nunggu berapa lama nih, Mas? Kayaknya 1 harian, Mas. 1 harian? Oke. Kalau gitu, kita ketemu lagi besok. Nggak, kita bohong. Nggak 1 harian. 2 menit lagi. Ente apa berarti tadi tuh, Mas? V60. V60 berarti. Kalau V60 itu sama Vietnam Whip bedanya apa sih, Mas? Beda di drippernya aja sih, Mas, sebenarnya. Kalau misalkan segmennya tetap manual brew masuknya. Oh, tetap manual brew. Kalau si Vietnam tuh biasanya lebih kayak pakai cangkir gitu atasnya ya? Yang Betul. gitu ya? Kayak dari stainless gitu. Terus emang beda sih, maksudnya kalau kebanyakan Vietnam drip kan yang Mas tuh tahu mungkin pakai kental manis gitu. SOM. Cuma kalau V60 itu tuh emang pure black coffee aja. Nah, ada satu lagi nih yang lucu. Kalau di kopi itu ada long black sama satu americano. Nah, betul. itu tuh kenapa sih emang beda rasanya itu? Beda rasa, yang pasti beda rasa. Untuk beda pembuatannya sendiri juga. kan bedanya cuman kalau americano itu dari air dulu baru kopi. Kalau long black kopi dulu baru air. Terbalik, Mas. Nah, itu tuh ada perbedaan rasanya gimana sih? Perbedaan Kan rasanya kalau misalnya kita orang awam pasti sama aja kan, itu bahannya 2 itu. betul. Biasanya tuh long black dibuat air dulu tuh. Air dulu baru kopinya di atasnya. Itu kalau misalkan otomatis, kalau misalkan kita coba tuh kremanya kan masih di atas, Mas. Bakal lebih bold aja gitu. Oh, Sedangkan kalau americano kan espresso duluan tuh yang masuk bawah, terus air, banjur air udah keaduk duluan sama kremanya gitu. Jadi bedanya di situ ya. Soalnya kan Beda juga persepsi, Mas. Maksudnya banyak teori lah gitu kalau kopi-kopi tuh. Ada juga yang misalkan yang sebut kalau misalkan long black tuh ya full ekstraksi aja. Jangan sampai berhenti lah gitu, sampai full aja gelasnya gitu. Dan emang sejarah americano itu katanya ketika ada orang Amerika ke Italia, dia nggak kuat buat minum espresso di sana, benar nggak sih? Iya, dicampur sama air. Jadi makanya dicampur sama air, makanya namanya americano. Kalau misalkan yang cobanya Italia, Mas, jadi siapa? Italiano? Bukan. Apa dong? Orang Ono. Ono. Orang Italia. Silakan langsung aja nih. Oke. Ini dibasahin dulu. Oh, jadi dibasahin dulu baru dikasih bubuknya, kopinya ya. Iya. Tapi di sini suka banyak yang beli juga, Mas, ini. Banyak sih, Mas. V60. Iya, cuman segmented lah gitu. Ini memang yang kopi bener ya kayaknya. Untuk bean-nya sendiri pakai dari mana yang ini, Mas? Kita dari Fugol ini, Mas. Fugol yang roasting. Kita dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Single original dari Bengkulu. Ini kayak ada aroma-aroma buah gitu ya? Itu Arabica full Bengkulu, prosesnya wash. Berarti kalau Arabica itu sebenarnya bukan dari Arab ya? Bukan, Mas. Tergantung originnya. Benar. Oke. Ini berarti Belum nyala, Mas. Kenapa ya? penggilingan. Tadi nampaknya ada. Kadang ada juga yang gilingnya tuh yang manual gitu ya pakai ini. Pakai hand grinder. Tapi sebenarnya ada perbedaan rasa nggak sih, Mas, ketika itu dilakukan di penggilingannya? Tergantung manual grinder tadi? manualnya dulu, Mas. Nah, Kalau itu misalkan grinder. grinder manualnya udah oke, udah proper banget, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Kalau manual brew sih tergantung style masing-masing ya. Tapi sebenarnya ini kalau sama espresso sama nggak sih, Mas? Beda, Mas. Kalau espresso tuh dia pakai tekanan gitu. Oh, jadi ditekan airnya nekan gitu. Kalau ini manual dari Manual si aja, pakai tekanan airnya nggak ada tekanan dari atas gitu ya? Jadi dimasukkan.
bubuknya. Berarti ini nggak terlalu halus banget se-espresso ya? Iya betul. Kalau espresso kan biasanya halus banget mas. Aromanya enak ini. Tapi kalau Vietnam drip ini bisa pakai susu nggak sih mas? Jadi kopi susu gitu atau enggak? Oh kalau V60 kayak gini? Enggak sih mas. Aku lebih hitam aja ya? tidak merekomendasikan. Soalnya bisa-bisa aja mas, gimana style gitu kan. Cuman marwahnya nggak seperti itu. Oh, bukan seharusnya seperti itu ya? Oke. Untuk berat gramnya gitu emang dari pertama harus dipasin banget mas? Iya mas, bisa mungkin ya sesuai aturan yang ada di sini aja, SOP. Ini kan cara muternya juga harus ada beberapa kalinya gitu ya? Betul betul. Ini berapa kali muter Interval. Biasanya kita, aku mah pakai 3 kali misalnya. 3 kali putar. 3 kali interval. Ini biasanya untuk segini jadi berapa mili mas per gelasnya? 230. 230 mili. Berarti strong banget ini ya? Lebih strong espresso sih, cuman tergantung tadi proses sama profilnya juga mas. Profile roast. Kan kalau misalkan beansnya gelap banget tuh, Tambah kuat lagi tuh ya? tambah strong lagi. Mas mau coba nggak mas? Enggak, takut. Nanti aja ketika kopi susu saya bikin mas. Oke. Soalnya itu tinggal itu doang. Tinggal didorong mas. Berarti ini juga ada Betul. ada setelah gram berapa baru di take out gitu ya? Iya. Biar nggak berlebihan ya kadar Namanya airnya. rasio kan, rasio Oh, rasio, air benar, dan gramasi beansnya. Tapi kalau ketika emang kita ngelihat orang-orang yang sebagai barista itu emang kalau suka ada kalibrasi itu apa sih sebenarnya mas? Untuk cari titik optimal rasa yang pas aja mas. Asmara terkalibrasi ya? Betul, asmara terkalibrasi. Frekuensi yang sama. Ya kalibrasi itu buat menemukan titik yang optimal dari si beansnya mas. Maksudnya kan kita selama ini serving, kan di coffee itu ada 3 ya mas. Ada sweetness, acidity, dan bitterness. Nah ketiga aspek itu, ini menurut saya mas, sebisa mungkin harus balance aja gitu mas. Jangan salah satu yang nonjol gitu. Kalau misalkan kita serving espresso terlalu pahit nih, nah itu nggak bagus juga gitu. Itu tuh tiap hari mesinnya dikalibrasi? Tiap hari kita kalibrasi, daily biasanya. Emang tiap hari rubah berarti tekanannya mas itu teh? Betul, bisa jadi karena suhu ruangan atau karena grindernya sendiri gitu. Kalau nggak ada faktor mistis kali ya? Betul, bisa jadi. Misfit, horor bisnis, tapi ini nggak horor, ini enak. Oke. Ya udah beres mas. Tapi ini aman buat lambung mas sebenarnya? Kalau saya saranin sih harus sarapan dulu mas. Iya. Nah itu ada tips gitu nggak sih mas? Sebelum minum kopi itu lebih baik sarapan dulu ya? Sarapan dulu dan minum air putih ya, mas. Jangan sampai ya Langsung kita ngopi terus tanpa minum air putih. Nah itu barista suka pada asam lambung nggak sih mas sebenarnya? Oh parah mas, Parah saya ya? juga termasuk mas. Makanya setiap pagi tuh kalibrasian, pasti itu 3-4 kali pasti ke Espresso lah gitu teh? pasti ke belakang lah gitu. Berarti selalu sedia Milanta ya? Sedia Milan. Dan Poma. Iya benar. Milanta yang akan final melawan Manchester City, AC Milan gitu. Inter Milan deh. Oh tempatnya juga kayak gitu ya? Ini bahannya dari keramik. Kalau di plastik itu ada perubahan rasa nggak sih sebenarnya? Kalau yang panas-panas gini? Kasihan ke plastiknya sih mas. Oh bener Takutnya ya? melewat gitu. Melewat ya? Takutnya kan ada kandungan dari plastik yang nggak bagus lah gitu. Kalau misalkan ditembak suhu panas. Gitu. Ting. Nah, ini dia V60 dari kawan kopi dari Buatan Dali, Mas Rizky. Kita tes ya. Wangi. Wanginya kayak kopi EFG mas. FGT apa? Oh enggak, ini Mas. Beda mas. Ini mah CBA. CBA. Rasanya kopi banget. Enak ini. Kalau pagi-pagi sebelum pergi ngampus, kalau nggak pergi kantor minum ini. Ya itu jangan lupa sarapan dulu biar nggak asam lambung. Betul. Asam lambung kan bikin bau baham ya nanti ya. Bahaya.
Enak ini. Coba ini dijualnya harga berapa Mas Vietnam Drip di sini? V60 itu 25.000 Mas. Dapat segini ya? Betul. Ini kalau misalnya minta 2 gelas itu boleh? Jadi bareng-bareng gitu? Paling satu dibagi 2 aja Mas. Baik bisa ya. Ya ini Vietnam Drip terus V60 harganya 20 ya? 25.000. Bisa didapatkan di Kawan Kopi. Berikutnya kita bikin apa Mas? Berikutnya kita bikin, Masnya pengen coba apa Mas di Kawan Kopi Mas? Saya mau chicken popcorn, tahu cabai garam. Kasih Itu aja Mas, apa namanya teh? Yang lagi viral di TikTok tuh kebanyakan tuh kopi susu keju ya? Kopi keju ya Mas? Kopi keju ya? Kopi Coba, keju. Mas. Sebenarnya kalau kopi keju, base-nya sama-sama aja Mas. Kopi susu Kawan lama. Kopi susu yang nyaman di lambung. Nggak terlalu strong lah kopinya. Sebenarnya kenapa ada kopi keju itu karena pengen membuat apa ya, sensasi yang beda aja kopi gitu. Ini kan ada 2 tekstur yang beda Mas, foam sama liquid gitu. Jadi teksturnya secara tekstur pasti beda. Jadi eksperimen ketika minumnya tuh bakal ada 2 jenis tuh, creamy di mulut, terus langsung ditembak pakai kopi yang manis dan agak sedikit Asin-asin, rasa keju, gurih-gurih keju gitu ya. Coba kita tes ya. Oke. Nah ini kejunya kerasa banget karena di atasnya ada keju itu, jadi ada gurih-gurih keju gitu. Terus membuat kamu jadi berkumis. Dan tentunya ada kopi susu Kawan, ini Kawan lama berarti Mas ya? Betul, biasanya kopi susu Kawan lama kita pakai. Tidak terlalu strong ya, jadi Nggak terlalu ini harganya berapa? 24.000. 24.000. Hampir sama berarti sama itu ya? Hampir sama, beda 1.000. Sama fisik ya. Ini bisa didapatkan di Kawan Kopi dengan harga 24.000. Ini kopi keju. Cepat dapatkan di Kawan Kopi. Ada lagi nggak yang mau dibikin Mas? Mau coba frappe Mas? Yang non kopi. Yang non coffee ya? Kita coba frappe. Yes, sekarang kita ada menu juga non kopi di. Aku mau bikin ini Mas, charcoal ya. Karkol. Sebelah sini. Oke, di frappe series. Oh, ini karkol frappe ya. Oke, charcoal frappe. Karkol tuh arang ya? Betul, arang aktif tapi Arang aktif, food ya? grade loh Mas. Jadi bukan kopi jos sebenarnya. Bukan arang gelondongan gitu kita blender enggak. Tapi frappe itu apa sih sebenarnya sih Mas? Frappe itu kayak metode pembuatan kan. Tapi sama float beda berarti ya? Beda. Kalau float itu kan biasanya pakai ice cream ya. Kalau frappe itu buah. blended. Blended. Jadi teksturnya secara tekstur pasti dia beda, kayak misalkan matcha latte gitu beda. Kalau matcha latte kan esnya emang utuh ya. Kalau misalkan matcha frappe itu atau frappe itu ice-nya di blended. Oh. Jadi crush gitu, jadi hancur aja gitu. Jadi teksturnya frozen lah. Siap. Silakan Mas, dilanjutkan. Kita bakalan karkol frappe. Mulai dengan susu segar. Semuanya harus diukur ya, nggak salah-salah. Betul, ya, Mas. Biar konsistensi rasanya terus sama ya. Terus terjaga. Ini frappe juga salah satu andalan di Kawan Kopi ya? Itu banyak yang suka Mas sekarang-sekarang. Karena di kopi shop lain belum tentu ada frappe. Betul, betul. Berarti menu ini ada juga semenjak Kawan Kopi pertama berdiri? Enggak, menu ini baru ada pas ada cabang yang kedua Mas. Oh, pas ada di sini ya, Kawan betul. Tua berarti? Ini frappenya, ini karkolnya berarti bubuk karkol Betul, ya? charcoal. Ini sebenarnya kalau bikin di rumah juga nggak terlalu susah ya? Nggak terlalu susah, gampang banget Mas. Cuman yang pasti paling bedain tuh kayaknya setiap rumah kan beda-beda tuh Mas, blendernya. Oh iya, blendernya. Ini blendernya sama kayak gini Mas ya? Kenapa? Blendernya harus pakai yang gini, kalau biasa kayaknya kurang kuat buat Betul, es betul. Esnya nggak akan halus. Ya.
Ini kalau misalnya teman-teman ngekos nggak disarankan pakai ini ya. Tidak. Karena sekali pencet nanti token kalian akan berbunyi. Betul. Karena wattnya gede banget. Waduh. Widih. Ini frappe. Frappe. Ini karkol frappe ya. Ada coko, ada biskuit, ada matcha berarti. Ini krimnya dibikin sendiri berarti, Mas? Betul. Kita pakai whipping cream. Menarik sekali. Tinggal Kasih toppingnya garis lagi. pakai kram, biskuit Kram. kram. Oke. Sip, udah jadi nih Mas ya? Udah jadi Mas, tinggal kita tutup ya. Ini karkol frappe dari kawan kopi, kita coba ya. Ini menu non kopi ya. Enak. Rasa krimnya sama rasa karkolnya ngeblend dengan sempurna, jadi tidak ada yang dominan. Dan itu menjadikan karkol frappe ini salah satu menu andalan kawan kopi. Ini berapa harganya Mas? 30.000 Kak. 30.000 lebih mahal dari kopi ya? Kenapa? Lebih mahal dari kopi Betul, gitu ya? lebih mahal. Karena ini Karena spesial. banyak kondimennya Mas. Kondimennya banyak ya. Oke, ini karkol frappe dengan harga 30.000. Jadi frappe itu semuanya 30.000 ya. Saya dapatkan di kawan kopi. Tadi kita udah recokin Mas Rizky buat membuat 3 menu andalan dari kawan kopi. Yang pertama Betul. tadi ada V60. Ini base-nya kopi ya. Jadi nggak ada dicampur-campur lain lagi. Lalu ini ada kopi susu keju. Kopi keju betul? Kopi keju. Kopi keju ini campuran kopi susu kawan lama dicampur dengan krim keju di atasnya dan sehingga menyebabkan rasanya begitu bervariasi ya. Ada pahitnya dari kopi, ada manisnya dari susu dan juga ditambah gurih dari rasa keju. Apa favorit saya nih? Dan yang ini menu kawan kopi juga, ini non kopi dari kawan kopi yaitu karkol frappe. Karkol frappe ini harganya 30.000. Saya dapatkan di kawan kopi. Ini merupakan menu andalan juga dari kawan kopi. Karena di kopi shop lain belum tentu ada frappe, cuma di kawan kopi doang ya. Terima kasih Mas Rizky telah membantu saya untuk membuat konten ini. Mau direcokin. Ya, terima kasih banyak juga Mas. Dapurnya. Dan kalau mau tahu tentang kawan kopi, Instagramnya apa tuh Mas? Instagramnya kawankopi.co. Kawankopi.co. Itu kawan kopi udah ada 2 yang udah buka, itu kawan 1 itu di Jalan Dipati Ukur ya? Nomor berapa berarti Mas? Jalan di Imam Bonjol nomor 48. Imam Bonjol nomor 48 dan kawan 2 ini di sini di Jalan apa sih? Hayam Buruk nomor Hayam Buruk nomor 30. Dan yang ketiga nanti bakalan buka di Jalan Telaga Bodas nomor sekian. Yes. Terima kasih rekan jurnal telah menyaksikan Puspa Citra Rasa edisi kawan kopi ini. Jangan lupa di follow Instagram jurnal @jurnals ya, dan juga dikunjungi www.jurnals, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe channel ini dan juga di komen dan di share. Terima kasih telah menyaksikan Puspa Citra Rasa. Sampai jumpa di Puspa Citra Rasa berikutnya. Bye. Episode ini disponsori oleh Arena Experience.